Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham di sektor batubara dan juga menganalisa IHSG untuk seminggu ke depan. Saham yang akan saya analisa yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, dan ketujuh Doit. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus ya. Sempat di zona merah di level 6090, tapi kemudian dia rebound lagi dan akhirnya tutup di 6146, naik 0,635%. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 12,2 triliun, agak sepi ya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell di 50 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IHSG sudah terkonfirmasi membuat swing low-nya di 5.850, dan untuk kedepannya IHSG akan mencari swing high di daerah mana. Kalau swing high-nya dulu ada di 6.498, apakah ini dia akan ke atas atau tertahan di EMA 20-nya di 6.240? Sepertinya ya kemungkinan akan tertahan. Untuk minggu depan IHSG berpotensi besar menguji 6.200 ya. Lanjut enggaknya kita lihat aja, apakah habis dia menyentuh moving average 20 dia kembali koreksi, dan kalaupun koreksi harusnya IHSG kuat di supportnya 6.000. Kalau enggak ya terbentuk seperti yang sering banyak dibicarakan orang, IHSG membentuk pola head and shoulder ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG ya. Untuk minggu depan sepertinya masih akan rebound menguji 6.200. Indikator MACD juga bercat di bawah 0 makin tipis, garis biru sudah melandai dan akan mengarah ke atas lagi melewati perbatasan garis 0 kalau IHSG hari Senin kembali ke atas. Ya, kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi. Indi hari ini ditutup naik 2,31% ke harga 1.550. Sebelumnya di hari Kamis Indi juga naik 7,82%. Kalau dilihat transaksi asing, Indi malah dijual asing ya, mungkin profit taking di hari Jumat. Kalau dilihat dari brokers marinya saham Indi malah didistribusi oleh JP Morgan, BK, dan CP yang besar ya, yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi hari ini melanjutkan kenaikan, sempat menguji resisten neckline double bottomnya di 1600, tapi kemudian saham Indi dibawa turun lagi dan tutup di bawah resisten neckline double bottomnya. Kalau kita lihat dari neckline ke atas sekitar 23%, ke bawah sekitar 21%. Jadi ya harusnya ya ini sudah ideal penurunan Indi ya, walaupun tidak sampai sesuai target maksimalnya di 23%, Indi sempat turun sampai 16% aja, habis itu dia naik ya. Ya wajar ya, karena market makernya juga jaga-jaga. Ya pasti akan banyak orang akan menjaga di target maksimal penurunan Indi ya. Kalau Indi tadi di 23% ya, tadi orang akan jaga di daerah 1250 ini pasti. Tapi ternyata di 1350 Indi dinaikkan langsung, dan Indi gagal breakout. Jadi ya berpotensi masih Indi untuk minggu depan akan lanjut lagi menguji ya. Sekali lagi menguji, kalau mampu breakout itu bagus. Tapi kalau gagal lagi berpotensi Indi mengarah ke 1300. Di situ ada support sideway-nya, dan yang seperti analisa saya ya, Indi kemungkinan kalau nggak membuat dead cat bond ya dia akan zigzag atau sideway di range harga 1300 sampai 1600. Apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya nunggu konfirmasi breakout aja baru buy. Kalau Bapak Ibu cuman pas dia breakout dengan volume coba spekulasi buy, takutnya ya market kurang bagus kan.
malah di sesi kedua atau di siangnya ya dibawa turun dan bisa ke trigger cut loss-nya. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Indi semoga minggu depan mampu breakout 1600 dan lanjut lebih tinggi ya, bisa ke 1800 bahkan ke 2000. Tapi yang belum punya wait and see aja dulu. Tunggu di daerah bawah, daerah supportnya 1350, buy cut loss kalau turun dari 1260. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Adro. Adro hari ini ditutup naik 3,86% ke harga 1210. Kalau dilihat transaksi asing, Adro satu minggu ini terus dijual asing. Kalau dilihat di brokers marinya saham Adro juga masih didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro masih sama seperti skenario saya ya. Adro mempertahankan supportnya di 1200 dan hari ini tutup di 1210. Dan skenario trading plan-nya masih sama. Kalau mau buy Adro ya cut loss-nya di bawah 1140, itu dengan kondisi kerugian di 5,62% dan target profit di resisten sideway-nya di 1300. Jadi kemungkinan Adro akan mengarah ke atas minggu depan. Semoga ya bisa lanjut sampai menguji 1300. Kalau mampu breakout ya bagus, tapi kalau palsu breakout ya terindikasi Adro akan sideway di range harga 1200 sampai 1300. Jadi dia tektokan aja di daerah sini ya. Untuk turun lebih dalam kemungkinan sangat kecil dan juga sepertinya ya ini bisa menjadi bottom Adro di bulan Februari. Ya, di bulan Februari ya ini bottom terendahnya. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Indikator MACD garis biru sudah melandai walaupun masih di bawah 0 atau di daerah oversold, tapi bar chartnya makin tipis ya. Ya semoga lah Adro minggu depan lanjut naik dan harusnya bisa lanjut ya. Giliran lah. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA. PTBA hari ini ditutup naik 3,22% ke harga 2.560. Kalau dilihat transaksi asing net sell di hari Jumat. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat saham PTBA diakumulasi oleh RX Mercury ya. AK, YB, KK, JP, YU ya. Yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA akhirnya masih kuat mempertahankan support neckline-nya di 2480 dan tutup di 2560. Jadi untuk minggu depan sepertinya PTBA dan saham batubara lainnya minggu depan juga akan melanjutkan kenaikan. PTBA akan menguji resisten EMA 60 di 2620. Kalau itu di breakout, PTBA akan mengarah lagi ke resisten neckline double topnya di 2740. Dan kalaupun itu tidak mampu di breakout, ya kemungkinan PTBA juga akan sideway di sini. Jadi PTBA sepertinya ya akan tektokan di daerah 2500 supportnya dan resistennya di 2700. Itu sekitaran 200 poin ya, sekitaran 7-8% ya lumayan lah ya. Kalau trading dapat 5% aja pun lumayan. Beli jangan dekat-dekat support lah, belinya di atas support dikit, takutnya nggak sampai, jualnya ya dekat-dekat resisten, atau kalau mampu breakout ya pasang trailing stop biar bisa ngikut lebih tinggi. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Apakah bisa spekulasi buy PTBA? Untuk di harga sekarang udah lumayan tinggi ya. Ini cut loss-nya sekitaran di 2400 sampai 2380, itu sekitar 7%, dan target profitnya udah dekat juga nih di 2700 sekitar 5%. Jadi risk-nya lebih besar dari reward-nya ya. Kalau Bapak Ibu tadi itu coba spekulasi buy di daerah 2480 sampai 2500 bisa ya, cuman ya resikonya takutnya ternyata dia false breakout ya. Dan kalau ini kan dia sudah breakout, cuma belum konfirmasi, nunggu 2-3 candle, tapi harusnya ya arah PTBA ke atas menguji 2700 nya. Indikator MACD juga
garis biru sudah terindikasi mulai melandai dan di daerah oversold, bar chart di bawah 0 juga makin tipis, ya harusnya PTBA lanjut ya, minimal menguji EMA 60 di 2600, kalau mampu lewat ke 2700 yang bisa dikatakan ini dan bisa terindikasi jadi resisten sideway PTBA kemungkinan di bulan Februari. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG hari ini ditutup naik 3,91%, kelapa harga 12.600. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ITMG diakumulasi oleh YU dan JP yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG juga mempertahankan supportnya di 12.000, sempat breakdown di tanggal 3 Februari, tapi di tanggal 4 Februari ITMG naik lagi dan membuat candle bullish angel pink, dan hari ini lanjut naik, sempat menguji EMA 60 tapi tetap nggak bisa breakout dan tutup di bawahnya ya. Menurut saya ini masih potensi bagus. Untuk minggu depan ITMG sepertinya akan lanjut menguji dynamic resistance EMA 20 di 13.000. Kalau itu lewat ya ITMG mengarah ke 14.000 terdekatnya dan bisa ke 15.500 lagi. Itu trennya ya. Dan tetap selalu waspada yang trading cepat ya, sesuaikan. Dan juga kenaikan ITMG hari ini membuat gap up. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah supportnya di 11.500 itu sekitaran 9%, dan target profitnya 14.000 itu sekitar 10%. Jadi 50-50 ya di harga sekarang ya, sesuaikan lah. Kalau Bapak Ibu mau ya bisa, atau kalau mau buy di harga penutupan hari ini kalau sudah lewat 13.200 dengan kondisi profit 3,96%, pasang trailing stop aja. Takutnya berbalik arah, mending take profit ya. Jadi seperti itu untuk ITMG. Indikator MACD juga sudah melandai di bawah 0, bar chart di bawah 0 makin tipis ya, ada berpotensi kalau besok ITMG minggu depan bisa breakout 13.000 ya, akan garis biru akan membentuk golden cross mengarah ke atas. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNTR. UNTR hari ini juga cukup bagus, naik 3,35%, kelapa harga 23.100. Kalau dilihat transaksi asing hari ini UNTR dibeli asing, sebelumnya di 4 hari ke belakang UNTR terus dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada akumulasi di saham UNTR yang akumulasi broker asing RX, AK, BK, dan YU. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR membentuk pola Morningstar ya. Ini candle hammer dan candle hijaunya menutup candle di hari Rabu, di hari Kamis. Ya harusnya UNTR bisa lanjut minim-minim menguji resisten minornya di 24.000 sampai 24.600 ke daerah situ untuk UNTR. Apakah bisa spekulasi buy untuk UNTR? Harga sekarang juga udah lumayan tinggi ya, karena cut loss-nya ya harus di 20.900 karena di situ ada EMA 200 dan support trend line uptrendnya, dan target profitnya di 25.250 itu sekitar 9%. Jadi 50-50. Kalau Bapak Ibu kemarin belinya di dekat-dekat bawah sini di daerah 22.000 sampai 22.300 ya, cut loss-nya kecil dan target profitnya yang besar. Sekarang udah harga tanggung. Walaupun resikonya 50-50, cuman ya menurut saya harganya tanggung. Jadi ya ini pas rewardnya. Kalau beli di daerah 22.200, risknya 5%, rewardnya sekitar 13%, jadi 1:2-nya. Jadi seperti itu aja untuk UNTR. UNTR masih ke atas ya. Yang minim-minim dia menguji 24.000 sampai 24.500. Baru kalaupun dia tidak mampu naik lebih tinggi ya dia akan koreksi ke bawah lagi. Ya tunggu lagi di daerah bawah. Bagi yang sudah punya pasang trailing stop aja. Jadi seperti itu untuk UNTR. UNTR kalau untuk tren jangka menengah sampai jangka panjang, target saya UNTR malah bisa ke 34.000
900 tahun ini, kalaupun bisa lanjut ya syukur-syukur ke 39.000 untuk UNTR. Tapi itu jangka menengah dan panjang ya. Ya panjangnya 1,5 tahun sampai 2 tahun lah targetnya. Jadi seperti itu untuk UNTR. UNTR juga bagus, fundamentalnya juga bagus, nggak masalah menurut saya. Dan juga dia bisnisnya bermacam-macam ya, nggak cuman di traktor, ada di batu bara juga. Jadi seperti itu untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Harum. Harum hari ini malah naik tipis 0,84%. Kelepas harga 5.975. Kalau dilihat dari transaksi asing selama 3 hari terus net buy. Jadi dari hari Rabu, Kamis, Jumat asing net buy saham Harum. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Harum juga diakumulasi oleh BK yang di 4.000 yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum sudah di daerah pucuk. Ya ini belum bisa masuk, menurut saya sangat perlu hati-hati. Walaupun 3 candle Harum koreksi tidak disertai volume. Jadi kemungkinan juga Harum bisa lanjut yang minim-minim menguji 6.500. Kalau kita lihat upside-nya dari harga sekarang sekitar 10% juga ya lumayan lah ya. Tapi cut loss-nya yang dalam 11%. Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah low 3 candle ini ya, cut loss-nya di misalnya di 5.700 sekitar 4,5% bisa seperti itu. Cuman ya resikonya ke trigger. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba ya silahkan, cuman ya resiko untuk ke trigger juga cukup besar ya, karena ya di 4,5% aja harus sudah cut loss untuk Harum. Harusnya ya bisa lah Harum kalau batu bara naik ya hijau ya Harum minim-minim bisa menguji 6.500. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Doit. Doit hari ini ditutup naik tipis 1,3%, kelepas harga 310. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell setelah 4 hari ke belakang asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Doit malah didistribusi yang cukup besar oleh BKJP yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit seperti analisa saya 2 hari yang lalu ya, dia akan bagus kalau bisa tutup di atas 316, dan ternyata hari ini sempat menyentuh 324 tertingginya, tapi tutupnya malah di bawah resisten 316 dan tutup di 310. Jadi apakah akan lanjut? Sepertinya masih lanjut untuk Doit. Apakah bisa spekulasi buy? Harga sudah tanggung dan sudah dekat pucuk, walaupun ya bisa dikatakan Doit membuat penan ya. Dan ini simetriknya, dan ya harusnya Doit bisa lanjut minim-minim menguji 338. Di situ ada EMA 20 yang sudah dead cross dari EMA 60. Jadi ke arah situ terdekat. Kalau mau buy ya, kalau mau cut loss di 290 sekitar 6,6% ya bisa kalau Bapak Ibu mau. Cuman resikonya takutnya ternyata Doit nggak lanjut malah gagal breakout. Targetnya di 338 9%. Tapi resikonya kalau gagal breakout ya Doit bisa mengarah ke bawah, bahkan bisa ke 250 lagi, dan titik cut loss di 290 bisa ke trigger. Jadi sesuaikan aja ya. Kalau Bapak Ibu suka yang bermain dengan resiko-resiko tinggi seperti ini ya coba aja buy, karena kalau bermain di resiko tinggi gainnya juga tinggi. Cuman ya siapkan trading plan-nya ya. Kalau saya trading plan-nya harus cut loss di 290 dengan potensi kerugian di 66%, dan target profit terdekat EMA 20 resistennya di 338 itu sekitar 9,19%. Kalau mampu breakout pasang trailing stop. Arah selanjutnya ke resisten EMA 60 di 350 itu sekitar 12%. Kalau mampu lewat lagi ke 384 itu sekitar 22%. Jadi seperti itu aja untuk Doit. Indikator MACD juga sudah mulai melandai di bawah 0 dan garis biru sudah menyempit mendekati garis merah mengarah ke atas. Bar chart di bawah 0 juga
makin tipis. Jadi berpotensi besar untuk Doit lanjut naik ya, minim-minim menguji EMA 20-nya. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader dengan menonton video ini sampai habis, dan juga apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.